Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan Oke. keunikan gitu ya. Kalau saya pribadi baru jadi Ya. anggota legislatif itu periode pertama. Mungkin Bang Saiful kabarnya sudah periode ketiga ya. Amin. Di senior dia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan sedikit. Kalau poin tadi Mas Ismail itu pembeda gitu ya, Dewan Anak Muda dengan lainnya. Saya ada di dapil, salah satu dalam tanda kutip dapil panas. Kalau di Tangsel kenal Serpong, yaitu di dapil saya gitu ya. Kemudian orang terkenal gitu, kalau untuk mau eksis di dapil saya, maka memadukan antara hikmat dan ketenaran itu penting sekali untuk bisa diketahui oleh masyarakat terkait kiprah-kiprah kita. Nah, Paramita berkhidmat untuk masyarakat Tangsel. Yang pertama, poin pertama ini mungkin menjadi hasanah bagi kita bersama bahwa anak muda itu yang diamanahkan menjadi wakil rakyat harus paling cepat, paling tanggap terhadap isu yang ada di masyarakat. Di sini ada beberapa poin yang mungkin menjadi isu nasional ya, terkait radiasi itu ada di komplek di tempat saya sejak usia 1 tahun sampai sebesar ini gitu ya. Itu ada di kompleks saya. Kemudian ada hoax terkait LGBT, kemudian terkait pandemi, ada isu seksi di setiap pemerintah kota tentunya. Ini berdampak menambah dampak bagi masyarakat ketika era pandemi ini ada, maka kita harus memberikan kritik keras gitu ya, menonaktifkan peserta BPJS PBI untuk masyarakat miskin dan juga penambahan kasus COVID setiap harinya. Saat itu saya kritisi ketika awal-awal COVID itu ada di pekan-pekan pertama, kedua saat pemerintah kota bahkan pemerintah pusat itu masih bingung dalam menghadapi krisis. Saya nyatakan bahwa ini bukan lagi sebagai sebuah latihan. Krisis pandemi ini, krisis COVID ini sudah ada di depan mata, maka menjadi sebuah keharusan kita harus bergerak cepat dan kita cepat tanggap untuk menghadapi isu-isu ini. Kemudian poin kedua adalah terjun langsung. Kita harus menjadi pemuda yang selalu dipikirkan oleh masyarakat ketika mereka menghadapi masalah, dan kita adalah orang atau pihak yang akan memberikan solusi gitu ya bagi mereka. Contoh saja ini salah satu bangunan ilegal yang ada di dapil saya karena salah satu bisnis model yang ada sekarang itu terkait penginapan gitu ya. Ada beberapa provider penginapan yang berbasis online, kemudian pemerintah kota bahkan pemerintah pusat mungkin gagap peraturan sehingga ini ada di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di masyarakat. Atau ada juga krisis air bersih, kemudian advokasi buruh salah satu pabrik yang kemudian menjadi polemik karena memang di PHK secara sepihak, ataupun ada keluhan-keluhan lain dan kita harus terjun langsung di masyarakat. Mereka merasakan bahwa kita hadir di masyarakat, kita dekat dengan masyarakat, dan kita peduli terhadap masyarakat. Kita harus menjadi yang terdepan, utamanya anak muda harus ada di depan. Kemudian selanjutnya, hikmat di tengah pandemi ini menjadi unik bagi kita mungkin ya yang baru perdana menjadi anggota legislatif, atau kita semua anak muda yang hidup sekarang di era pandemi, menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk bisa memberikan kontribusi kebermanfaatan yang lebih luas. Selama pandemi dari Maret hingga Juli ini yang yang terdokumentasi, semua apa yang kita lakukan didokumentasikan, bahkan untuk hal-hal kecil supaya masyarakat itu paham seberapa serius kita menghadapi pandemi ini dan peduli terhadap mereka. Sebagai gambaran, di dapil saya itu ibaratnya ekstrim kanan dan kiri gitu ya. Ekstrim kanannya itu well educated, kemudian sadar dengan kesehatan, kemudian peduli dengan hal-hal yang sifatnya dasar gitu ya, karena mereka sudah mumpuni
secara ekonomi. Tapi di satu sisi ada juga golongan masyarakat yang memang masih susah, kemudian terbelakang dan hal lainnya. Di sini ada pembeda mungkinnya dengan dewan kolonial menghadiri rembuk online dengan warga. Jadi ada beberapa warga di perkomplekan ataupun di suatu wilayah yang memang aktif mengadakan rembuk online via Zoom. Kemudian ada berbagai macam pemberdayaan lain, misalnya ketika saya membagikan hand sanitizer, saya memberdayakan para pemuda yang saat itu harus study from home gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang bisa diberdayakan. Selain memang latar belakang saya adalah ilmu kimia, S1, S2 saya mengaplikasikan apa yang sudah biasa saya temui ketika saya belajar untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Sehingga semua bentuk kontribusi saya produksi sendiri dan memberdayakan masyarakat. Kemudian selanjutnya, ya ini pembeda. Ketika orang tua diberikan amanah, mungkin mereka tidak percaya dengan anak muda. Ketika anak muda diberikan amanah, maka dia akan tergerak untuk mengajak anak muda lainnya. Sehingga saya tidak ragu untuk melibatkan anak muda dalam berbagai macam kegiatan dan kesempatan. Contohnya ini salah satu reses fenomenal gitu ya, di saat dewan-dewan sebelumnya itu tidak pernah melakukan reses seperti ini. Reses pertama saya dihadiri oleh ratusan orang dan itu semuanya anak muda. Atau kemudian ada nobar online, nobar bareng gitu ya dengan film keislaman dan ada donasi di sana. Selanjutnya, nah ini ada beberapa program keunikan yang unik berjalan. Yang pertama itu internet gratis untuk belajar daring untuk menyasar konstituen-konstituen yang ada di ekstrem kiri, yang artinya secara ekonomi kurang, kemudian secara kemampuan finansial masih terbatas untuk mengakses belajar via daring. Kemudian lagi-lagi mengakomodir kesukaan para pemuda dengan menggandeng PKS Muda untuk goes bareng. Kemudian ada program Parami Talks, bincang santai seputar tema yang sedang hits dan menjadi problematika masyarakat Tangsel. Dan ini rutin setiap pekan. Kemudian esok hari saya akan launching Petani Kota Tangsel, komunitas Petani Kota Tangsel untuk membangun ketahanan keluarga, ketahanan pangan keluarga di era pandemi. Jadi kita menggerakkan kembali ekonomi keluarga mulai dari rumah, dan juga harapannya yang menjadi penggerak adalah anak-anak muda. Sehingga ini adalah gambaran bagaimana pembeda kita anak muda berkhidmat ketika diberikan amanah sebagai wakil rakyat. Mungkin itu Bang Jack awalan penyampaian, nanti dilengkapi oleh dewan-dewan lainnya, anggota dewan lainnya yang nggak kalah keren pastinya ya.